Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari materi mengenai esai, yaitu esai argumentatif ya. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan, di-subscribe dulu, diketik like juga ya. Terima kasih sebelumnya. Di dalam kurikulum prototype ya, materi mengenai esai ini menjadi bagian yang sangat penting. Di sini sudah saya tandai di pembelajaran berbasis project. Nah, disebutkan bahwa profil pelajar Pancasila nanti akan ada kegiatan menulis esai ilmiah. Nah, dan ini menjadi syarat kelulusan. Sebetulnya sih di kurikulum yang sekarang juga kegiatan menulis esai itu sudah ada ya, hanya ini mungkin lebih ditegaskan lagi menjadi salah satu syarat untuk kelulusan, dan bentuknya adalah kewajiban menulis esai ilmiah. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Pada bagian yang lalu kita pernah membahas bentuk-bentuk esainya, diantaranya ada esai reflektif, esai argumentatif, dan esai sastra. Nah, kita akan menyoroti esai argumentatif kali ini ya. Mengenai esai reflektif, nah kita akan sedikit bahas ya, sekilas saja supaya kita lebih memahami esai argumentatifnya. Jadi ada perbedaan. Seperti masih ingat yang ini? Nih, di sini ada esai reflektif, disebutkan di sini tulisan yang bermula dari hasil kontemplasi atau perenungan dengan kegiatan berpikir, mendeskripsikan, mengatur ide, pengalaman, imajinasi, dan pengetahuan untuk membahas suatu pokok persoalan atau objek. Nah, jadi kalau esai reflektif ini berangkat dari sebuah perenungan dulu terhadap sesuatu hal gitu ya. Jadi penulisannya juga lebih mengarah ke hal yang sifatnya pribadi. Di sini ada imajinasi, ini saya menandai ini ada imajinasi yang menonjol di sini. Jadi tidak hanya berbicara tentang fakta, sesuatu hal yang sifatnya argumen dalam membahas suatu masalah. Nah, ini berawal dari kontemplasi, lebih mengarah kepada suatu persoalan atau objek yang di dalamnya ada proses kontemplasi seorang penulis. Tidak hanya berpendapat berdasarkan fakta atau data. Ini lebih condong ke hasil kontemplasi. Nah, ini nanti akan kelihatan perbedaannya kalau kita sudah mengarah ke esai argumentatif. Sekarang kita melihat kembali ke esai argumentatif. Nah, di sini esai argumentatif ini merupakan suatu tulisan yang di dalamnya mengungkapkan objek, ide, atau persoalan dengan argumentasi agar pembaca menyetujui penulis. Kelihatan sekali. Kalau esai argumentatif ini, di dalamnya ada argumen-argumen, ada pendapat-pendapat penulis tentang suatu persoalan, dan kita lihat di sini tulisan penulis itu diupayakan supaya pembaca setuju, seperti itu. Kalau esai reflektif, penulis hanya menulis saja, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan hasil perenungannya ya, berbeda dengan esai argumen. Nah, di sini penulis juga mencoba memecahkan masalah atau mendiskusikan suatu masalah meskipun tidak mencapai pemecahan. Ini esai argumen. Semoga kelihatan lah, semoga terasa perbedaannya dengan reflektif ya. Kalau sekali lagi, kalau reflektif ini lebih mengarah ke hasil perenungan, bahkan di dalamnya ada disampaikan imajinasi penulis, sifatnya ke pemikiran, tidak mengarah ke argumen-argumen berdasarkan fakta atau datanya yang menonjol. Karena di sini kalau argumentatif ini pembaca dituntut untuk menyetujui pendapat penulis. Kalau reflektif tidak seperti itu ya. Kita lihat lagi pada bagian berikutnya. Nah, esai argumentatif ini memiliki ciri-ciri penelitian mendalam terhadap sesuatu, meskipun si penulis esai itu bebas berpendapat, tapi tetap dengan adanya penelitian
di dalam membahas hal-hal di dalam esai itu, tulisan esai itu akan sangat terlihat objektifnya, ya. Objektivitas penulisannya terlihat sekali. Ada penelitian yang dalam terhadap sesuatu itu. Penelitian-penelitian ini sifatnya ilmiah pasti, dan pasti kalau hasil-hasil penelitian disampaikan di dalam sebuah esai menjadi sebuah data, menjadi bagian dari fakta yang disampaikan, nanti pembaca akan setuju. Tidak hanya hasil perenungan si penulis saja. Makanya nih di dalam kegiatan esai argumentatif ini ada proses pengumpulan datanya. Ada proses pengumpulan data dan kemudian ditafsirkan berdasarkan data-data itu, berdasarkan penelitian-penelitian itu esai argumentatif. Jadi kalau misalnya kalian menulis esai argumen tentang perkembangan perekonomian di Indonesia, jadi kalian itu harus mencari data-data atau hasil penelitian tentang naik atau tidaknya atau berkembang atau tidaknya perekonomian di Indonesia ini. Lalu dibuat penafsiran melalui tulisan argumentatif ini. Tentu saja penafsirannya juga tidak penafsiran yang keluar dari hasil olahan data dan penelitian ini. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini ada tulisan, ada ciri, salah satunya adalah esai argumentatif itu harus serius dan tidak memihak. Jika kalian menangkap sebuah persoalan, misalnya persoalan tentang COVID nih, akan lebih bagus kalau penulis esai argumentatif ini kalian menulis ide-ide, data-data berdasarkan data, bagaimana pendapatmu tentang virus yang sekarang berkembang itu. Tidak memiliki keberpihakan, tetapi kalian mengungkapkan ide-ide, pendapat-pendapat kalian yang mengarah kepada sesuatu yang sifatnya positif aja gitu ya, yang mengarah ke memberikan ide bagaimana memecahkan persoalan yang ada. Itu lebih bagus kalau sampai ke arah persoalan, sampai memecahkan masalah. Karena di dalam esai argumentatif, meskipun tidak sampai berakhir pada selesainya persoalan, tapi di situ si penulis itu berusaha untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini tidak boleh memihak. Kalau memihak kan berarti persoalan tidak selesai. Kemudian penggunaan bahasanya yang lugas dan objektif, berarti menghindari kata-kata yang konotatif, menghindari kata-kata yang bahasa-bahasa kias. Berbeda dengan reflektif, silakan menggunakan bahasa yang konotatif berdasarkan hasil perenungan terhadap sesuatu. Boleh. Nah, kalau di argumentatif, pendapat-pendapatnya itu betul-betul lugas dan objektif ya, berdasarkan objeknya gitu. Mengolah data, menafsirkan hasil-hasil penelitian dan data. Inilah ciri-ciri esai argumentatif. Serius, tidak memihak, dengan menggunakan bahasa yang lugas dan objek. Selanjutnya, nah ini kita fokus ke langkah penulisannya. Kalau langkah penulisan berarti mengarah ke kerangka ya. Pada akhirnya, kembali ke struktur penulisan esai, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Sama saja, nah di sini hanya kata-katanya untuk esai argumentatif ini lebih fokus. Yang pertama itu menentukan tesis, tentu saja pada bagian pendahuluan. Kemudian pembuktian-pembuktian ada di bagian isinya, dan terakhir adalah kesimpulan. Langkah penulisan untuk kerangka pada bagian awal adalah membuat tesisnya. Tesis di dalam sebuah penulisan itu merupakan buah pikiran, kemudian sesuatu hal, isi hati atau pendapat. Ini kalau diambil poin-poinnya, tesis itu adalah apa yang akan disampaikan gitu oleh penulis di dalam sebuah esai. Kemudian Ibu akan perjelas lagi pengertian tesis itu. Di sini pernyataan yang bisa diperdebatkan tentang suatu topik atau keadaan seperti yang tadi disebutkan. Nah, yang ini bisa diperdebatkan, yang bisa dijadikan bahan diskusi. Atau tesis juga ditulis sebagai gambaran singkat seputar topik tersebut. Jadi nanti di pendahuluan itu dibuat merangkaikan kata-kata untuk membeberkan sebuah tesis. Membeberkan tesis ada di bagian pendahuluan atau gambaran singkat seputar topik tersebut. Itu namanya tesis. Nah, ini sebuah contoh bagaimana menulis esai argumen ya. Ada sebuah contoh tesis nih yang sudah diuraikan dalam sebuah teks, tulis di bagian alinea pendahuluan, akan dibacakan ya. Nih, setelah mengikuti berbagai postingan di media sosial tentang bagaimana situasi pembelajaran daring, baik yang dibimbing oleh orang tua maupun siswa belajar secara mandiri,
kita semakin yakin bahwa kerinduan para siswa akan meja dan bangku sekolah semakin menggebu. Tidak hanya para siswa, orang tua dan guru, bahkan siapapun yang bergelut dengan dunia persekolahan, serta hal lain di luar itu merindukan kehadiran mereka di sekolah. Sebutlah pemilik kantin, para sopir angkutan umum atau angkot, para pengemudi online, dan lainnya. Nah, ini adalah tesis yang sudah diuraikan ke dalam sebuah alinea pendahuluan. Nah, di sini Ibu mencetak warna merah. Ibu ingin menyampaikan bahwa tesisnya itu adalah ini, bahwa kata-kata kunci yang menjadi tesis di dalam pendahuluan ini adalah ini, yaitu situasi pembelajaran daring dan kerinduan. Pada bagian berikutnya untuk isi, kita akan menulis seputar ini yang merah ini, gitu. Jadi tidak kemana-mana. Ini tesisnya, dianggap ini tesisnya. Situasi pembelajaran daringnya seperti apa, gitu. Masalah-masalah yang munculnya apa. Kalau anak TK, anak SD, SMP atau SMA misalnya situasinya seperti ini. Nah, itu adalah persoalan yang muncul. Pembuktiannya apa? Berdasarkan data, fakta yang ada. Nah, ini yang bisa disampaikan nanti pada saat kita menulis esai di bagian pembuktian atau di bagian isi. Begitupun dengan ini. Ini merupakan kata yang menjadi kunci tesisnya, ya. Nah, kenapa rindu? Bisa disampaikan di sini. Kenapa ada kerinduan? Kenapa harus rindu? Nah, ini berangkat dari situasi tadi. Kerinduan seperti apa? Nah, barulah disampaikan pendapat bagaimana mengatasi dua hal yang seperti ini. Baru nanti disimpulkan. Kesimpulan itu bisa disederhanakan sebagai mengulang kembali apa yang kita katakan di dalam tesis, gitu. Mengulang kembali dan sambil memberikan penegasan. Artinya, kesimpulan ini harus sejalan, bahkan memperkuat tesis. Jadi isi kesimpulan ini harus sama dengan tesis, ya. Ada yang mengatakan bahwa kesimpulan itu adalah tesis dengan perkataan lain atau tesis dengan redaksi yang lain, ya. Itu jadi untuk menegaskan, untuk memperkuat tesis, disampaikanlah kesimpulan. Ini ada contoh yang lain nih, kita lihat. Nih, ini juga sebuah tesis yang dirangkaikan di dalam sebuah kalimat. Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah terkait aspek ekonomi akibat COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Nah, ini banyak kata kunci. Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah terkait. Nah, yang disampaikan adalah masalah terkait aspek ekonomi akibat COVID. Masalahnya apa aja yang muncul? Ini adalah kata-kata kunci yang menjadi tesis di pendahuluan ini. Kemudian ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Nah, ini sampaikan buktinya apa? Angka pengangguran, kemiskinan meningkat. Nah, ini harus ada fakta, harus ada data. Masalahnya apa saja dan membuktikan kata-kata yang kedua ini. Pada bagian pembuktian atau pada bagian berikutnya, silakan menyampaikan hal-hal yang ada di dalam tesis ini. Hal-hal yang menjadi kata-kata kunci di bagian ini. Di antaranya adalah masalah terkait ekonomi, aspek ekonomi saja, jangan membahas yang lain. Tidak usah membahas budaya, politik dan seterusnya, karena fokus kita ke sini, ya. Kita kembali ke konsep esai. Esai itu membahas masalah tunggal kemarin itu, tetapi dalam, ya. Kemudian disimpulkan berdasarkan data-data, fakta-fakta, bahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada contoh lagi. Nah, di sini ada sebuah tesis. Nah, ini juga ke ekonomi. Tidak hanya berpengaruh di kesehatan masyarakat. Nah, ini sekilas saja, ya. Karena ini fokusnya ke perekonomian mengalami tekanan berat. Ini ada datanya. Kemudian perekonomian dunia pada negara tertentu seperti Indonesia, Amerika, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami penurunan ekonomi negatif. Ini datanya bisa dicari, menunjukkan bahwa perekonomian di berbagai negara ini mengalami tekanan berat. Itu bisa disampaikan buktinya, datanya. Berikutnya, silakan kalian mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat bagaimana seharusnya menghadapi persoalan seperti ini. Ide-idenya, dan ingat, tidak ada keberpihakan kepada manapun, misalnya kepada pemerintah atau pihak oposisi, tidak usah. Pokoknya tuangkan saja ide-ide bagaimana mengatasi persoalan ekonomi gara-gara COVID-19, minimal untuk negara kita.
Jangan lupa di akhir ditulis kesimpulan menegaskan kembali tesis. Nah, itulah kira-kira yang bisa disampaikan pada bagian mengenai esai argumentatif ini. Nanti ada link video yang lain, materi berkaitan dengan contoh esainya secara langsung ya, esai argumentatif. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.